Setelah Venezuela, Amerika Serikat kini mengancam Iran dengan tagline Make Iran Great Again sebagai langkah Amerika Serikat menguasai pemerintahan Iran. Kami akan membahasnya bersama analis geopolitik dan hubungan internasional Dian Wirenjurit. Pak Dian, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, kabar baik Mas Iqbal. Selamat malam Dian. pemirsa. Setelah mengikuti perkembangan tentunya di Venezuela, Amerika Serikat kini ikut cawe-cawe Pak dalam urusan dalam negeri Iran. Ini terkait dengan protes soal ekonomi di Iran. Kita lihat beberapa hari ini yang awalnya dari soal ekonomi sekarang jadi isu penggulingan pemerintahan. Jadi Pak Dian, apa yang sebenarnya diinginkan Amerika dari Iran saat ini? Terima kasih Mas Iqbal. Begini loh, kalau dikatakan cawe-cawe ya, Amerika itu bisa dikatakan cawe-cawe di hampir semua negara dunia. Di hampir semua negara dunia, termasuk di kalangan negara sekutunya. Skalanya jelas berbeda di antara cawe-cawe di antara negara sekutu dan cawe-cawe dengan negara musuh seperti Iran. Tapi tolong begini, Mas Iqbal, pemirsa, yuk kita tanya deh sama langsung di ini teman-teman saya di Iran. Saya setiap hari masih komunikasi sama teman-teman saya, baik orang Indonesia yang tinggal di sana, baik teman-teman Iran yang maaf di kalangan rakyat biasa, maupun duta besar asing yang masih ada di Iran. Jawabannya begini, tolong ingat, kalau dilihat rame demonstrasi, ya ada demonstrasi. Yuk kita bandingkan dengan negara kita. Demonstrasi yang ada di depan DPR, rame hanya di depan DPR. Apakah di daerah Kebayoran rame? Apakah di daerah Grogol rame? Apakah di daerah Monas rame? Belum tentu. Sama yang terjadi di Iran. Media massa senantiasa memfokuskan pada tempat kerumunan orang. Dan itu dilakukan dimanapun, termasuk demo-demo yang ada di Indonesia sendiri. Hanya di sana difokuskan, sementara tidak objektif dalam melihat secara keseluruhan. Teman-teman saya yang saya hubungi mengatakan hal yang sama. Betul ada demo, tapi di tempat tertentu dan tidak dalam skala yang seperti dibayangkan itu. Kedua, demo-demo itu pun sebenarnya ada yang berbeda karena ada demo yang juga menunjukkan pro kepada pemerintah Irannya sendiri tidak disorot oleh kamera media massa. Betul dikatakan oleh tadi Ayatollah Khamenei atau pejabat juru bicara pemerintah Iran bahwa perang media sekarang menjadi bagian dari perang benar, dari perang militer maksud saya. Nah, itu dimanfaatkan dengan kecanggihan teknologi yang dimiliki Amerika. Jadi seakan-akan demo itu terjadi di Iran, di Teheran begitu masif, dan di kota-kota lainnya. Saya kira kita harus cerdas memilah-milahnya, Mas. Oke, Pak Dian, ini apakah artinya dengan propaganda, kalau kita bisa sebut itu propaganda ya, yang sedemikian rupa mencitrakan seolah kondisi di dalam Iran itu tidak terkendali, apakah itu mencoba untuk menjadi justifikasi bagi pemerintah Amerika Serikat untuk cawe-cawe, maksud itu sepertinya? Maksud Anda? Betul, itu yang selalu dilakukan oleh Amerika, khususnya di bawah kepemimpinan Presiden Trump. Hanya mencari alasan untuk campur tangan, tadi Mas Iqbal sampaikan, untuk intervensi sebelum tahap berikutnya invasi, seperti yang dilakukan di Venezuela. Cawe-cawe Amerika di Venezuela sudah berlangsung lama. Siapapun tahu, Trump tidak pernah happy dengan presiden yang tidak sejalan atau tidak mau mengikuti pemikiran politiknya, pandangan politik Trump. Nah, di Iran, kalau mau jujur, keadaannya memang berat sekarang. Saya datang di sana tahun 2012 itu $1 masih 10-11 ribu rial. Sekarang itu sudah sampai 1,3 juta rial. Berat buat negara. Tapi tolong diingat, barang-barang kebutuhan sehari-hari masih tetap dalam kenaikan harga yang terkontrol. Contohnya, ketika saya di Iran, saya pulang tahun 2017, itu harga 1 liter bensin itu sekitar Rp300. Rp300 Indonesia kalau diuangkan Indonesia. Sekarang konon harganya 500, 600, 550. Kalau dilihat dari nilai, naik hampir 100 kali lipat.
Tapi dibandingkan di tempat lain dan daya beli Iran untuk benda-benda yang barang-barang yang strategis itu masih dibantu subsidi pemerintah sehingga rakyat kalau kita apa ya Oke, bansos. Karena oke, itu rakyat Iran dalam konteks barang-barang strategis yang menyangkut kebutuhan sehari-hari masyarakatnya, BBM, bahan pangan, semua masih terkontrol. Yang tidak terkontrol adalah barang-barang apa? Barang-barang yang memang impor, elektronik, oke. Dan mobil-mobil itu yang juga dampak dari bukan sanksi yang buatan diterapkan oleh Iran. Amerika Serikat ya Pak Dian ya? Betul, itu akibat sanksi. Sanksinya semakin masif, Mas. Tapi tolong kalau boleh nih, Mas, kita melihat Ya, dari segini, dari aspeknya begini. Iran sudah mengalami sanksi sejak pergantian pemerintahan dari Shah Reza Pahlavi kepada rezim yang dikatakan rezim Islam Iran yang dipimpin Ayatollah Khomeini. ya. Satu generasi kemudian, Mas, 23 tahun, masa itu adalah masa ketika rakyat Iran terbentuk untuk menentang monarki. Tapi mulai tahun 2002 ketika isu nuklir muncul bahwa Iran katanya membuat senjata nuklir, generasi yang sekarang demo itulah yang melakukan demonstrasi karena mereka hanya melihat bahwa Iran ini sedang mempersiapkan diri perang sehingga biaya-biaya yang seharusnya untuk masyarakat dialihkan kepada kebutuhan perang. Padahal ini semuanya beda segmennya. Generasi yang sekarang milenial apa namanya? Itu mungkin tidak merasakan pahitnya berada di bawah monarki absolut. Mereka hanya melihat sekarang zaman IT. Negara lain Oke, terbuka, kok Iran semua gerak oke. dibatasi. Dia tidak Baik. mengaca kepada tetangganya. Pak Dian, Supir-supir terima yang kasih ya. taksi Artinya wanita. Anda sudah berbagi dan merasakan. Jadi kami mendapatkan gambaran yang cukup jelas perbandingan antara dulu dengan sekarang, termasuk pada saat penggulingan Reza Pahlavi ya 1978 sampai 1979. Tentu banyak perubahan dan perkembangan yang dialami oleh Iran di bawah sanksi yang tentunya menyiksa ekonomi. Nah, kebetulan kalau kita berbicara soal membandingkan dengan Venezuela ya, terang-terangan Donald Trump menyebut ini adalah soal minyak. Bahkan tidak ditutup-tutupi lagi begitu. Nah, bedanya dengan Venezuela apa? Kenapa? Apa motif Amerika Serikat saat ini? Ketika Amerika masih mendominasi kawasan Timur Tengah zaman Reza Pahlavi, sama. Tujuannya menguasai minyak. Hmm, Ketika sekarang bahan bakar energi yang berasal dari fosil sudah katanya semakin berkurang, negara seperti Venezuela, Iran masih punya cadangan yang luar biasa besarnya, sementara Amerika sendiri selalu berusaha mempertahankan cadangannya untuk kemudian hari sambil dia mengeksploitasi negara-negara lain yang punya. Nah, sayangnya buat orang seperti Trump, negara-negara yang punya minyak besar itu berada di bawah rezim yang tidak sejalan dengan pemerintahan Trump. Kalau pemerintahan Barack Obama masih bisa mentolerir, makanya di bawah Obama lah tercapai perdamaian dengan Iran, perjanjian nuklir itu. Tapi ditarik kembali ketika Trump berkuasa. Jadi memang benar, kalau dilihat secara geopolitik, Amerika masih mengandalkan minyak sebagai elemen geopolitik yang paling penting karena semua industri militer, industri manufaktur, industri semua elektronik di tergantung kepada Amerika minyak. masih lebih banyak Oke, mengandalkan Pak Dian energi minyak. berbicara soal pemerintah ataupun rezim ya jika mereka menyebut istilah seperti itu yang dianggap tidak mau bekerja sama atau tidak sejalan dengan Trump. Ada upaya diplomasi yang sebenarnya sudah dibangun oleh pemerintah Iran. Kita juga tahu sebelumnya Nicolas Maduro juga sebenarnya sudah membuka ruang untuk diskusi berdiplomasi. Kali ini terjadi lagi. Mengapa menurut Anda Amerika Serikat ini terkesan selalu menutup ruang diplomasi tersebut? Oh, yuk kita lihatnya dengan cara geopolitik yang lebih luas. Pernahkah Amerika melakukan diplomasi yang setara? Seperti ketika bicara dengan Putin dari Rusia atau Jinping dari Cina. Di sanalah kesetaraan terlihat. Tapi dengan negara lainnya, Amerika di bawah Trump senantiasa menempatkan diri selalu berada di atas. Coba dilihat intervensi atau invasi yang dilakukan oleh Amerika sejauh ini. Hal itu dilakukan hanya terhadap negara-negara kecil yang memang tidak sebanding.
Itu kalau istilah kita itu bukan apple to apple kalau anak-anak sekarang bilang. Tapi selalu dengan negara-negara yang kecil. Sebut di Amerika Latin. Mulai dari Panama, Noriega, di Haiti, dimanapun. Semua negara-negara yang di atas kertas pun sudah bisa terbaca tidak akan lama perang dengan mereka. Tapi kalau perang lama, bisa dilihat contohnya, dengan Afghanistan sendiri di bawah Taliban. Taliban itu pun bentukan Amerika sendiri ketika Taliban di bawah Uni Soviet waktu itu. Dibentuklah Taliban, dilatih pasukan Taliban itu oleh Amerika. Tapi ketika Taliban berkuasa, mereka menentang pasukan asing. Berapa banyak, berapa lama Amerika harus memerangi Taliban sampai akhirnya memutuskan keluar dari Afghanistan. Bisa dilihat di Vietnam. Berapa lama ketika mereka salah hitung, dikira Vietcong dengan Vietnam Utara begitu gampang diserbu dan diduduki dengan ratusan ribu pasukan Amerika. Ternyata tidak bisa. Nah, dengan negara-negara seperti Vietnam yang punya kekuatan besar di belakangnya ketika itu Cina atau Rusia, Amerika kalau berhadapan langsung dengan negara-negara dua itu, Rusia atau Cina, tidak Pak akan Dian. berani. Mohon maaf saya potong sedikit, ini kita cuma punya waktu sedikit lagi. Kita tahu Israel ya dan Amerika Serikat, kolega yang sangat erat. Israel juga merasa Iran sebagai ancaman meskipun tidak pernah terbukti. Jadi Anda melihat kedepannya akan seperti apa nih? Karena ancaman itu bahkan sudah diungkapkan melalui media sosial resmi dari Gedung Putih. Akan seperti apa kedepannya? Mas Iqbal, para pemirsa, tolong ancaman Trump seperti itu beratus kali mungkin ya disampaikan kepada negara-negara kecil yang jauh di bawah dia. Terhadap Iran disampaikan juga, tapi bisa dilihat begini. Ketika Amerika mengetes Iran melalui kroninya yang namanya Israel menyerang, Israel tidak tahan lama-lama. Tapi Amerika harus turun langsung membantu. Baru menyatakan kemenangan dalam perang 13 harinya. Bagaimana menentukan kemenangan kalau mitranya sendiri hancur juga kok kalau diteruskan. Nah, sekarang kita tinggal melihat secara objektif, Mas Iqbal, para pemirsa. Apakah kemenangan yang sekarang digambar-gemborkan oleh Trump atas Venezuela layak? Baik Pak Dian, kita harus sudahi diskusi kita di sini. Mohon maaf karena kita harus segera menjelang azan maghrib. Pak Dian, terima kasih ya Pak atas perspektif dan sudut pandangnya. Semoga bermanfaat bagi para pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.